ridho Allah kita bisa pergi bulu-bulu malam yang akan sampai waktunya tadi mungkin sekitar 2 menit kita dialog, mungkin nanti akan satu-satu tidak dihimpun biar bisa terjawab tuntas. Kalau dihimpun nanti lupa. Untuk itu kami persilakan Ustaz Sa'id untuk menyampaikan paparan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita alhamdulillah pada malam hari ini bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa sholat maghrib secara berjamaah. Semoga kita termasuk dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian karena akan memperoleh 27 derajat. Kemudian kita lanjutkan dengan talabul ilmi, majelis ilmu. Semoga kita termasuk dari hadis Nabi, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menimba ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk beramal saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah, materi malam ini adalah tentang kewajiban seorang muslim terhadap keluarganya yang telah meninggal dunia. Jadi kewajiban seorang muslim terhadap keluarganya yang telah meninggal dunia. Yang pertama adalah diperintahkan untuk mendoakan. Jadi mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia. Kalau itu orang tua yang meninggal dunia, maka doa adalah merupakan hal yang sangat ditekankan. Kali ini kadang kita lupa orang tua yang sudah meninggal. Mungkin kita sibuk berdoa untuk diri kita sendiri atau untuk anak-anak kita, sementara lupa terhadap orang tua kita. Kita kan mungkin kita punya anak atau punya cucu, akhirnya lupa kepada orang tua sendiri. Padahal itu tidak boleh, itu harus berkelanjutan. Jadi orang tua walaupun kita sudah jadi orang tua, kita kan punya orang tua yang telah meninggal dunia. Nah itu tetap harus didoakan. Doa yang tertera dalam Al-Quran sangat indah sekali Rabbi firli
wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, Rabbi firli, ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di saat aku masih kecil. Mereka diingatkan bagaimana orang tua ketika menyayangi kita saat masih kecil. Luar biasa, begitu ikhlas, begitu telaten dan seterusnya. Nah, kita meminta kepada Allah, ya, agar Allah bisa menyayangi mereka sebagaimana juga orang tua telah menyayangi kita dulu. Ini doa yang sangat tinggi. Oleh karena itu, ini harus sering dibaca nih doa. Harus selalu dibaca setelah sholat ataupun setiap ada kesempatan itu membaca doa ini. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian kalau itu orang lain yang bersifat umum, ya seperti dalam hadis sebutkan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya, dan seterusnya sering kita baca dalam sholat jenazah. Nah, itu doa secara umum untuk siapa saja, termasuk untuk orang tua ataupun orang lain, ya, saudara-saudara kita seiman. Intinya agar Allah mengampuni, memaafkan, memberikan tempat yang indah, ya, dan seterusnya. Ada lagi redaksinya adalah Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina. Ini juga maknanya, ya Allah, ya kan? Ampunilah orang yang masih hidup di antara kami dan orang yang sudah meninggal di antara kami, orang yang lebih tua daripada kami dan orang yang lebih muda daripada kami, dan seterusnya. Ini doa-doa yang bersifat umum dan itu maksur. Maksur artinya pernah dicontohkan, pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW sesuai yang ada dalam hadis. Nah, tetapi terkadang memang banyak orang yang suka menggunakan redaksi sendiri. Jadi walaupun itu menggunakan bahasa Arab, tapi redaksi sendiri itu kurang afdol. Semestinya menggunakan redaksi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu ada dalam hadis-hadis. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi itu yang terpenting bagi seorang muslim, ya, di dalam bersikap terhadap orang tuanya yang telah meninggal dunia. Jadi tidak terputus, itu diantara bentuk kewajiban. Nah, yang kedua, apabila berkenaan dengan harta benda, maka sebagai seorang anak, ya, yang pertama, menunaikan atau melunasi hutang-hutangnya. Jadi berkewajiban bagi seorang anak untuk melunasi hutang orang tuanya. Ini berbahaya masalah hutang ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan seorang yang punya hutang. Jadi ketika itu ada seorang sahabat punya hutang 2 dinar. 2 dinar itu setara dengan, ya, karena 1 dinar itu 4,25 gram, 4/4 gram. Jadi 8,5 gram kalau dikruskan. Jadi ketika itu Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan. Nah, jadi ketika itu diumumkan sebelum sholat. Kemudian ada seorang sahabat yang mampu, yang dermawan. Ya Rasulullah, ana dhaminuhu, saya yang menjaminnya, saya akan membayarnya.
padahal dia bukan keluarganya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau menyolatkannya. Jadi kesimpulannya, ini orang yang punya hutang ini berbahaya. Oleh karena itu kewajiban seorang anak ketika orang tuanya meninggal dunia, ini yang diperhatikan adalah punya hutang kan? Kalau punya hutang, jangan menunggu hari, ya. Kalau tadi dengan dijamin kan berarti memang itu dijamin. Sudah saya yang menjaminnya, ya anaknya jelas yang menjaminnya, berarti bisa disolat. Tapi kalau tidak dilunasi berlarut-larut, ini berbahaya juga. Karena dalam sebuah hadis, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergantung-gantung karena hutangnya, sehingga yuqda anhu, sehingga dibayar, sehingga dilunasi hutang-hutang tersebut. Tentunya kewajiban itu adalah pada anaknya atau ahli warisnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi kalau bisa jangan menunggu hari. Nah, yang kedua berkenaan dengan masalah harta, ya, bagi orang tua yang meninggal dunia adalah anaknya memperhatikan apa? Wasiatnya. Nah, siapa tahu orang tua berwasiat. Wasiat itu ialah seseorang berpesan untuk memberikan sebagian hartanya sebelum meninggal dunia. Itu namanya wasiat, ya, wasiat. Jadi contohnya, nanti kalau saya meninggal dunia, tanah saya untuk masjid, misalnya, itu namanya wasiat. Kalau masih hidup, tanah saya untuk masjid sekarang, itu namanya wakaf. Beda. Tapi nanti kalau saya meninggal, tanah saya untuk masjid, itu namanya wasiat. Kalau nggak bilang apa-apa, nggak ada pesan, ya, lalu meninggal dunia, dia punya tanah, namanya warisan. Nah, oleh karena itu, yang kedua, jadi harus menunaikan wasiat. Wasiat itu ibarat hutang. Wasiat itu ada ketentuannya. Yang pertama, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Nah, jadi kalau misalnya tanahnya 1, ya, maka yang diberikan harus 1/3 saja. Kalau tanahnya 3 petak, berarti wasiatnya hanya 1 petak. Itu ketentuannya, tidak boleh lebih. Kalau wakaf boleh semua. Tapi kalau wasiat memang ketentuannya seperti itu, maksimal 1/3. Kata Nabi, fasulusu katsirun, 1/3 itu sudah cukup banyak. Nah, kemudian wasiat ini ketentuannya adalah tidak diberikan kepada ahli waris. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, la wasiyata li warisin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi nggak benar kalau misalnya orang tua mengatakan, kalau saya meninggal, ya, tanah ini untuk anak saya yang pertama. Itu tidak boleh. Jadi wasiat itu untuk selain ahli waris. Apakah itu tadi yang bersifat umum ataupun secara pribadi, boleh wasiat pribadi. Misalnya, nanti kalau saya meninggal, rumah ini untuk si A, boleh. Yang penting bukan ahli waris. Kalau saya meninggal dunia, tanah ini untuk masjid, nah, apalagi itu boleh.
Nah, jadi ketentuannya bukan untuk ahli waris. Yang kedua, ketentuannya maksimal sepertiga harta. Dan yang ketiga, tentu berwasiat itu harus yang benar, yang sesuai dengan syariat Islam. Kalau wasiat itu untuk hal yang salah, maka harus dibatalkan. Tidak boleh dilaksanakan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dainin." Hendaklah warisan itu dibagi setelah menunaikan wasiat-wasiatnya dan hutang-hutangnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dan yang ketiga dalam urusan harta, seorang anak atau keluarganya secara umum berkewajiban untuk membagi warisnya sesuai dengan ketentuan ilmu waris. Jadi sesuai dengan ketentuan ilmu waris. Sangat banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan tentang hal itu. Dalam surah An-Nisa itu juga beberapa ayat telah disebutkan. Di antaranya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah berwasiat terhadap anak-anak kalian, yaitu yang laki-laki dapat 2 bagian dari anak perempuan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat tentang waris. Jadi oleh karena itu berkewajiban segera menyelesaikan harta warisannya. Jadi apa itu harta warisan? Pernah kita singgung, sudah jelas. Jadi harta warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah. Ya, itu adalah harta warisan. Dan tentang ketentuan warisan, nah itu juga sudah ada, ya. Ada penghalangnya, ada sebabnya, gitu. Dan ada syarat-syaratnya, dan telah kita bahas. Maka pada kesempatan ini saya ingin mempraktekkan, ya, mengaplikasikan sebuah cara pembagian waris. Makanya disiapkan papan di sini. Gitu. Misalnya pada tataran praktek, ya. Kalau kemarin kan hanya teori. Misalnya seorang ayah, gitu kan, ayah dapatnya itu 1/6 atau kadang-kadang dapat sisa. Nah, sekarang kita terapkan, misalnya anak, ya, anak laki-laki itu dapat 2 bagian dari anak perempuan. Ini bagaimana sih caranya? Kita langsung praktekkan saja. Misalnya begini, ya, ahli warisnya terdiri dari zaujatun, istri. Jadi ahli warisnya terdiri dari istri, ya. Kemudian kita berikan contoh, ada anak perempuan, bintun, ya. Anak perempuan itu bintun. Kita tambah satu lagi, ibnun, anak laki-laki 1. Karena zaman sekarang kan banyak anaknya cuma 2, gitu ya. Kalau zaman dulu anaknya ini 2 juga, cuma 2 jenisnya. Jumlahnya banyak. Kalau sekarang memang jumlahnya 2. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah, maka ketika komposisi, ya, ahli waris seperti ini, ya, jadi ada seorang istri meninggal, ya. Jadi ahli waris itu terdiri dari istri, anak perempuan, anak laki-laki. Berarti yang meninggal dunia adalah suaminya. Maka cara menghitungnya, istri mendapat 1/8.
ketentuannya 1/8 di dalam ayat Al-Quran disebutkan 1/8. Mengapa dapat 1/8? Karena ada anak. Gitu. Kalau sekiranya tidak ada anak, istri itu dapat 1/4. Karena ada anak 1/8. Nah, anak, nah ini anak perempuan dan anak laki-laki ini dapat sisa. Dari ilmuwan disebut ain asobah, sisa. Gitu. Jadi anak perempuan dan anak laki-laki dapat sisa. Gitu. Asobah. Kenapa mendapatkan sisa? Ya. Jadi gini, anak perempuan itu kalau sendirian itu dapat setengah. Jadi anak perempuan tunggal dapat setengah. Gitu. Kalau anak perempuannya itu lebih dari satu, punya 2, 3 anak perempuan semua, itu menjadi 2/3, 2/3. Karena di sini ada anak perempuan, ada anak laki-laki, dapatnya sisa. Maka cara perhitungannya ada istri dapat 1/8, ya, anak dapat sisa. Maka dalam hal ini, ya, namanya al-mas'alah, kita terjemahkan KPK-nya. KPK itu kelipatan terkecil. Jadi sebuah bilangan yang bisa dibagi oleh 8 kan 8. Ya. 8 bagi 8 1. Sisa 7. Jadi ilustrasinya kalau 8 juta, 1 juta untuk istrinya, 7 juta untuk anak-anaknya. Kalau berupa tanah 8 hektar, maka 1 hektar untuk istrinya, 7 hektar untuk anak-anaknya. Nah, ketika anaknya di sini ada yang perempuan, ada yang laki-laki, maka perlu dibagi perbandingan 2/1 sesuai dengan ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayyain. Kan begitu. Ya, sebenarnya kan sampai di sini sudah cukup, apalagi sudah ada kalkulator ya, gitu ya. Sudah. Sampai sini sudah cukup. Atau tanah tadi, tanah itu ada 8 hektar, bagi aja. Karena dibagi 8 bagi 8. Ya. 1 untuk istrinya. Berarti yang 7 ini untuk anak-anak. Tetapi dalam hitungan waris kan, kalau cara teori itu menghindari pecahan. Maka mencari alat bantu. Jadi 1, ini kan 2. Anak perempuan dapat 1, anak laki-laki dapat 2. Berarti kan 3. 7 bagi 3 kan tidak bisa. Jadi dipecah oleh 6. Maka dibutuhkan alat bantu 3 kali 3 semua. Maka di sini 24, 1 kali 3, 3. 7 kali 3 sama dengan 21. Maka hasilnya adalah istri dapat 3 bagian, anak perempuannya dapat 7, anak laki-lakinya dapat 14. Jadi hartanya nanti dibagi 24. Itu menghindari pecahan. Ya. Jadi kalau berupa ini kan mudah nanti. Jadi berapapun kalau berupa nominal uang itu dibagi 24. Nanti istri mendapatkan 3 bagian, anak perempuannya dapat 7 bagian, anak laki-lakinya dapat 14 bagian.
Kalau mau cepat kan ya sampai di sini udah bisa, sampai di sini saja. Nah ini nggak bisa. Nah, kalau berupa ya, para jamaah yang dimuliakan Allah, itu cara membagi warisan. Di sini kita bisa apa istilahnya membandingkan, ya membandingkan ternyata istri cuma dapat tiga bagian, anak perempuannya dapat 7, anak laki-laki dapat 14. Jauh kan berbeda. Ini kalau istrinya yang suaminya yang meninggal, istrinya yang masih hidup. Sekarang kita balik, istrinya yang meninggal dunia, anaknya tetap, maka begini, ya. Jadi kalau istrinya yang meninggal dunia, maka berarti ahli warisnya suami, anak perempuan dan anak laki-laki. Maka suami di sini dapat 1/4. Jadi ini dapat 1/8. Dapat 1/4. Suami. Sekiranya nggak ada anak, suami itu dapat 1/2. Karena ada anak, dapat 1/4. Nah, sama juga di sini, anaknya nggak dapat sisa, asobah namanya. Maka dalam hari ini alat bantunya adalah 4, ya. Dari KPK-nya 4 bagi 4 ya 1, sisa 3. Di sini mudah, karena sudah 3 kan, berarti 1, 2. Nah, ini perbandingannya, tidak ada pecahan, selesai. Jadi ibarat kalau tanahnya, anggaplah tanahnya 1 ya. Kalau tanahnya 4 gampang, tanahnya 4 hektar ya. Suami dapat 1 hektar, anak perempuan 1 hektar, anak laki-lakinya 2 hektar. Tapi kalau otaknya 1 kotak saja, misalnya begini, ya begini caranya, dibagi 4 pemilik. Kalau tanah, berarti ini dapat, suami dapat ini, yang anak perempuannya dapat ini, yang ini anak laki-lakinya dapat 2. Itu kalau berupa tanah. Kalau rumah nggak mungkin tiba-tiba lagi roboh. Itu nanti tekniknya dihitung harganya berapa. Tapi hitungannya sama, nominalnya sekian. Jadi di sini menunjukkan bahwa ketika sudah meninggal dunia ini harus dihitung secara waris. Yang terjadi kan gini, misalnya suaminya meninggal, istrinya masih hidup, ya istrinya semua kan. Selagi istri masih hidup kan mesti istrinya yang megang semua. Anggaplah itu ibunya anak-anak, kan gitu ya. Nah ini yang kita khawatirkan terjadi al-munasakhot. Al-munasakhot itu ialah ahli waris meninggal dunia sebelum menikmati warisannya. Itu namanya al-munasakhot. Contoh, suami, ya ini ya, suami ini kan meninggal sudah tahun 2000 kan, meninggal. Tidak dibagi-bagi. Akhirnya apa? Tahun 2002 anak laki-laki yang meninggal, namanya munasakhot itu. Sebenarnya dia sudah menikmati warisan, gara-gara tidak dibagi-bagi sampai meninggal dunia. Itu maksudnya. Kalau belum menikah tidak banyak persoalan. Kalau dia sudah menikah, punya istri dan punya anak, itu kan menjadi masalah. Jadi bagian dia yang belum sempat dinikmati, keburu dia meninggal dunia. Itu namanya al-munasakhot. Nah oleh karena itu tadi
masalah warisan memang kalau bisa itu dalam tahun yang sama. Misalnya meninggal tahun 2015, kalau bisa 2015 sudah selesai. Itu mas. Ya mungkin tidak ada ketentuannya kapan dibaginya, tapi kan segera itu kan lebih baik. Tapi kalau juga tidak baik segera itu artinya mungkin sudah semuanya sudah selesai, tinggal membagi warisan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini kalau almarhum atau almarhumah tidak memiliki orang tua. Di dalam Islam, ya, kalau almarhum atau almarhumah memiliki orang tua, ayah atau ibu, itu tetap dapat. Walaupun orang tuanya tidak meminta, dapat pasti. Itu namanya ilmu waris. Kalau nggak diberi, berarti yang membagi zalim. Harus diberi. Karena memang dalam ayat jelas bapak dan ibunya mendapatkan warisan. Ini. Jadi kalau kita contoh, ya, kita contoh di bawah ya. Kita misalnya kita tambah ini, hitungan ini sama tadi ya, ditambah. Misalnya ternyata ini kan yang meninggal tadi apa? Istrinya. Ternyata istrinya masih punya orang tua. Berarti kan mertuanya ini kan, mertuanya si suami yang itu. Tapi yang disebut dengan orang tua adalah orang tua almarhum yang meninggal. Kalau contoh di sini berarti orang tua si istri, ya, orang tua si istri. Misalnya masih hidup, ada ayahnya, abun, atau lengkap ada ibunya, kan bisa jadi ya, ada umur. Maka mereka tetap dapat. Jadi ayahnya dapat 1/6, ibunya dapat 1/6 juga. Ayahnya dapat 1/6, ibunya dapat 1/6. Gitu. Nah, maka KPK-nya akan berubah 4 dan 6. Jadi dirubah di sini menjadi 12. Jadi KPK-nya 12. 12 bagi 4, nah berapa? 3. Ini berubah 3. 12 bagi 6, 2. Sini 2 juga ya. Ini ada kosong, ini sisa. 3, 2, 2. Berarti 7 kan? Sisanya berapa di sini? Kan 12 ini. 5. Jadi sampai di sini suami dapat 3 bagian, 2 anaknya dapat 5 bagian, ayahnya dapat 2 bagian, ibunya dapat 2 bagian. Selesai. Nah, kalau mau dihitung seperti ini supaya tidak ada pecahan bisa juga dilanjutkan. Tapi sebenarnya sampai di sini sudah cukup. Nanti tinggal 5 bagian ini ya, supaya perbandingan 2 banding 1. Intinya seperti itu. Nah, tapi kalau mau dilanjutkan begini, kalau mau dilanjutkan sama dengan di sini. Jadi karena di sini 1, di sini 2, alat bantunya adalah 3, ini sama 3 kali 3 itu. Biasanya di ilmu waris begitu, menghindari pecahan.
3 kali 3 ya 9, 15, ini 6, 15 ini kan? 15 kan tadi 1 banding 2. Berarti di sini yang anak perempuannya dapat 5, dapat 10. Jadi maka hartanya pembagian harus dikali 3, kan tadi dikali 3, jadi kali 3, 12 kali 3 kan 30. Nah ini jadi hartanya dibagi 36 ya, 36. Suami dapat 9 bagian, anak perempuannya dapat 5 bagian, anak laki-laki dapat 10 bagian, bapaknya dapat 6 bagian, ibunya dapat 6 bagian. Oke. Saya kira demikian sebagai pengantar, mudah-mudahan sedikit ilmu ini bermanfaat. Terima kasih Ustaz. Jadi pembahasan kita malam hari ini kewajiban kita terhadap keluarga yang meninggal. Yang pertama adalah mendoakan, yang kedua adalah melaksanakan segala membayar segala hutang, kemudian melaksanakan apa yang menjadi wasiat, kemudian yang terakhir warisan. Penekanan dari Ustaz tadi lebih kepada warisan ya Ustaz. Dan ini menjadi masalah kita semua, karena kita tidak tahu tentang pembagian warisan yang sesungguhnya secara syar'i itu sebagaimana. Ini kemudian menjadi permasalahan sehingga menjadi perpecahan di keluarga juga. Dan nampaknya kurang ini Ustaz waktunya gitu. Nampaknya harus ada waktu yang khusus yang bicara tentang warisan. Tetapi kita punya satu kesempatan dulu yang bertanya. Nanti setelah adzan kita lanjutkan lagi. Silakan Pak Ustaz, minta tolong mic-nya. Yang singkat dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena satu pertanyaan dan saya sebenarnya punya 3 pertanyaan, saya ambil yang penting. Biasanya orang tua itu membuatkan rumah untuk anak yang tertua. Ya, membuatkan rumah untuk anak yang tertua. Dan itu kadang-kadang itu masuk bagian dari hibah atau warisan. Sehingga kalau orang yang tradisi kita gitu ya, saya punya kakak dibuatkan rumah, itu pesannya dari orang tua sudah bagian dari warisan, karena itu nyata. Tapi beda kalau dengan biaya kuliah kayak gitu ya, dengan biaya hidup beda. Jatahmu yang ini ke rumah dibuatkan dulu, terus jatahmu terus itu sudah dijadikan hak milik, sedangkan adik-adiknya kan belum. Apakah itu sudah termasuk waris, bagian dari waris, atau bagian masih hibah, pemberian orang tua pada anak? Itu mungkin pertanyaannya. Sebenarnya ada 3, coba satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Ini sangat waqi'i. Ya, realita ya. Tapi karena azan kita dengarkan muadzin dulu. Kita lanjutkan dulu setelah adzan. واشهد ان لا اله الا
Baik, kita lanjutkan. Apa yang menjadi pertanyaan tadi itu memang ada dua versi ya. Pertama, kalau mau dijadikan sebagai hibah itu boleh. Jadi orang tua menghibahkan harta untuk anak-anaknya itu boleh, tapi syaratnya adalah bil adli, adil. Adil. Jadi kalau adil berarti ya semua dapat gitu, ya kan? Yang besar, yang kecil dapat semua. Kalau sebagian dapat, sebagian tidak adil. Gitu. Nah yang kedua, kalau itu sebagai warisan, ya tidak bisa karena kan masih hidup. Maka lebih tepat kalau mungkin diberi hak pakai, dipinjemi karena mungkin sudah berkeluarga, kan orang tua meminjamkan kan sebagian hartanya itu sebagai hak pakai. Ini tinjauan Islam ya gitu ya. Sebab kalau dihibahkan dalam arti misalnya anaknya 5, menghibahkan kepada anak yang pertama, yang kedua, lalu meninggal dunia, kemudian tinggal 3 ini. Padahal niat dari orang tua kan maunya semua itu, tapi kan nggak tahu takdir. Dan itu realita yang terjadi seperti itu. Jadi saya pernah ikut menangani ya, ketika ada sebuah keluarga kebetulan anaknya banyak dan diberikan tadi tanah, rumah itu, pas tinggal 2 yang terakhir itu, 2 yang terakhir belum dapat, ayahnya meninggal, ibunya masih ada. Nah, akhirnya kan bingung tadi tinggal 2 itu. Maka setelah alhamdulillah masih ada ibunya, dan ibunya itu mungkin sebagai saksi atau sebagai penengah ya. Akhirnya yang kesimpulannya, apa yang telah diserahkan itu sebenarnya bukan hibah. Itu bukan hibah. Anggap dipinjami. Dipinjami. Sehingga ketika pembagian waris, ya kan? Ketika pembagian waris dianggap karena ditarik kembali dihitung, berarti rumah ini untuk si A sudah anggap itu warisannya, si B jadi warisannya. Sebab nanti dampak hukumnya berbeda. Kalau itu sebagai hibah, berarti dia dapat lagi warisan. Nah, itu dia dapat warisan dari harta sisanya. Ibarat ilustrasinya, anaknya 5, tanahnya 5 hektar. Dibuat untuk si A, si B, si C, ya. Dia dananya belum dapat, meninggal dunia. Maka kalau sifatnya hibah, tinggal 2 saja, 2 hektar saja, dan si A, B, C dapat lagi di 2 hektar, kan tidak mungkin. Nah, jadi memang ini perlu difahamkan kepada orang tua. Kalau mau hibah, maka hibahkan secara adil.
adil. Artinya pada saat itu harus sama, tetap sama. Nah, kalau untuk bersifat tadi, ya silakan memberikan kesempatan untuk anak yang pertama untuk menempati, iya nggak masalah, itu bagi saja. Jadi jangan dianggap di sinilah memang termasuk dari peranan orang tua dalam memahami nanti tentang harta benda. Saya kira itu. Ya. Baik, masih ada, silakan Pak. Sebentar Pak Safi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, bolehkah tidak menggunakan hukum waris? Kita berdasarkan kesepakatan keluarga itu sendiri. Sebelum suami itu meninggal, jadi tidak menggunakan hukum waris. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi harus dipahami betul bahwa warisan itu kalau sudah meninggal, kalau belum meninggal itu berarti wakaf. Tadi sudah jelas Ustaz. Jadi itu ya Ustaz ya. Silakan. Ya, jadi betul. Itu kesepakatannya masih hidup, orang tua masih hidup. Ya. Nah, kalau kesepakatannya masih hidup, namanya bukan waris, karena masih hidup. Bisa pengertiannya hibah tadi, ya kan itu ya, hibah. Kalau kepada anak-anaknya betulnya hibah. Anaknya 3. Dan ini rumah ini untuk kamu si A, yang rumah ini untuk si B, yang ini yang ketiga rumah C. Selesailah. Pertanyaannya, orang tuanya masih hidup, punya rumah lagi enggak? Enggak ada. Maka ikutlah, misalnya salah satunya, biasanya anak perempuannya ya, misalnya ikut saja C, jadi A, B, C ikut C. Ya kan gitu tadi kita. Nah, kemudian dalam hukum hibah berarti kan sudah dipindahkan hak miliknya. Nah, pertanyaannya, misalnya C itu ingin menjual rumahnya, ya kan, ingin menjual rumahnya. Gimana ini nasib orang tuanya? Misalnya ini, kan tidak semua anak seperti itu. Iya. Konteksnya dari pertanyaan tadi Ustaz. Bolehkah kita itu tidak menggunakan hukum waris itu, tapi kesepakatan di keluarga itu? Iya. Jadi kalau pertanyaan itu adalah untuk ketika orang tua sudah meninggal dunia, itu namanya waris. Jadi maksudnya kalau bapaknya atau ibunya meninggal dunia, kemudian ada harta, apakah boleh dibagi bukan secara waris kan gitu? Nggak boleh, tetap harus dengan waris. Intinya seperti itu. Nah, pertanyaan tadi biasanya orang tua berpikir ingin menghindari konflik kan gitu. Sudah saya bagi aja sebelum saya meninggal dunia. A, B, C 3 rumah dibagikan satu saja. Saya sebagai orang tua udahlah. Nah, apa namanya? Mengalah. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya salah satu anaknya meninggal duluan? Anak pertama yang sudah kita beri meninggal. Kebetulan ditakdirkan anak kita yang meninggal, berarti dia punya suami. Kalau anak perempuan punya suami, otomatis harta ini akan menjadi warisannya. Nah, kan gitu ya. Di situ akan menjadi muncul masalah baru. Kalau dibalik, suaminya yang meninggal, kan gitu ya. Ya, untuk istrinya berarti mungkin anak kita dan anak-anak cucu kita mungkin kita. Tapi ketika dibalik meninggal duluan anak kita, akhirnya menjadi masalah. Rumah ini akan menjadi warisan menantu kan gitu, akan tidak ridho lagi. Oleh karena itu, iya akan muncul masalah. Oleh karenanya kita pakai apa ya, alami saja, gitu. Tidak perlu dikhawatirkan tentang konfliknya sebuah warisan. Asal kita kembali ke
jalan Allah, kembali ke ketentuan Allah, insya Allah konflik itu akan terhindar. Itu saja. Nah, jadi dia sebagai orang tua pasti punya perasaan khawatir anaknya nanti nggak dapat harta dan lain sebagainya. Saya kira itu. Ya, silakan masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bukan waris yang kami tanyakan. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa wasiat diberlakukan bukan untuk ahli waris. Betul ya? Ada suatu kasus seorang istri sakit keras, ya mau meninggal, kemudian pesen, atau itu namanya pesen atau wasiat. Dia bilang, Mas, anak engkau nomor 2 diberi PC sekian, beri uang sekian, anak yang nomor 2 itu kemudian beberapa hari berikutnya meninggal. Apakah itu seorang suami bisa melakukan wasiat atau pesan? Kami bingung, apa itu pesan atau wasiat? Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, itu masuk kategori wasiat. Iya. Jadi menyuruh untuk memberikan kepada salah satu dari anak itu namanya wasiat. Nah, tapi karena tadi nggak benar tadi bahwa la wasiat liwarisin, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Nah, sudah kadung meninggal, maka tadi tidak perlu dianggap, langsung saja bagi waris secara umum. Gitu. Kalau konteksnya, maksudnya itu anak saya kedua kasih uang, misalnya, itu kan maknanya segera, sebenarnya besoknya segera diberi gitu. Selesai gitu. Itu boleh, tetapi tadi i'dilu fi awladikum, berbuat adilah kepada anak-anak. Nah, kalau kedengaran yang lain, misalnya anaknya lebih itu, saya kira nanti jadi masalah baru, tidak dianggap tidak adil orang tua. Makanya memang sebagai orang tua harus sangat bijak. Itu. Saya ulangi. Baik, masih ada lagi? Cukup? Iya, nampaknya bagian peribadatan Ustaz Rafi harus menjadwal ulangi tentang masalah warisan, wasiat dan sebagainya. Ada waktu khusus sehingga bisa lebih detail dan lebih bisa mengerti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan kajian rutin malam hari ini cukup menarik. Satu hal saja sebelum ditutup, bahwa nampaknya memang kita harus ada LCD biar enak ini bisa dipandang kalau ada semacam begini. Karena itu kami beri kesempatan, mungkin ada jemaah yang ingin menginfakkan LCD, takmir menerima ini kalau seandainya ada. Tapi kalau tidak, kita bersama-sama pengadaan itu. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.